Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswa cerdas? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan bertemu dalam pembelajaran teks eksplanasi. Tahukah kamu seperti apakah teks eksplanasi itu? Nah, jika kamu belum tahu, simak dan perhatikan video pembelajaran ini ya. Nah, tapi jangan lupa berdoa sebelum belajar. Ini adalah kompetensi dasar yang harus kita kuasai dalam pembelajaran ini. Nah, berikutnya tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat menyajikan informasi suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan dan atau aspek lisan dengan menarik. Para siswa cerdas, teks eksplanasi itu ditulis berdasarkan fakta-fakta yang kita temukan di alam, yaitu peristiwa-peristiwa alamiah seperti terjadinya gempa bumi, tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran hutan. Nah, dari segi fenomena alam, misalnya munculnya pelangi, gerhana matahari. Nah, dari segi pengetahuan alam seperti adanya proses metamorfosis, fotosintesis. Nah, dari segi budaya, misalnya bagaimana tradisi suatu daerah itu muncul. Nah, dari segi sosial, misalnya adanya kerusuhan, adanya peperangan, dan sebagainya. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan contoh teks eksplanasi berikut ini yang berjudul Pelangi. Silakan Anda baca dan simak baik-baik ya. Nah, berdasarkan teks tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa teks eksplanasi itu menjelaskan mengapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Nah, seperti teks Pelangi. Nah, di situ menjelaskan tentang fenomena alam, bagaimana proses pelangi itu terjadi. Kalimat-kalimatnya semuanya berupa fakta. Fakta-fakta itu dirangkai dengan pola kronologis ataupun secara kausalitas. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teks eksplanasi itu adalah sebuah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Berikutnya adalah struktur teks eksplanasi. Ada 3 bagian. Pertama, identifikasi fenomena. Bagian ini menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan topik secara umum. Kedua, rangkaian kejadian, menjelaskan rangkaian-rangkaian peristiwa. Dapat disusun dengan pola kausalitas ataupun kronologis. Ada hubungan sebab akibat yang bersifat fakta. Kemudian ulasan. Bagian ulasan ini adalah merupakan komentar atau penilaian tentang konsekuensi atau atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Aspek kebahasaan teks eksplanasi ada 4. Pertama, kata teknis. Kata teknis adalah merupakan istilah-istilah yang kita pakai yang ada hubungannya dengan topik yang kita pilih, seperti ekosistem, fotosintesis, ekologi, dan sebagainya. Kedua, kata benda jenis fenomena. Maksudnya adalah kata benda yang merujuk pada jenis fenomena yang kita tulis. Misalnya gerhana, banjir, evolusi, perkembangan budaya, dan sebagainya. Nah, ketiga, konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ini menyatakan sebab akibat. Maka kata hubung yang dipakai adalah sebab, karena, sehingga, oleh sebab itu, karena itu, dan sebagainya. Kemudian konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis ini menjelaskan hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan sebagainya.
langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Pertama, menentukan topik. Dalam menentukan topik, pilihlah topik yang menarik dan aktual. Aktual maksudnya yang sedang hangat dibicarakan di lingkungan masyarakat. Kedua, mengumpulkan bahan. Dalam mengumpulkan bahan, kita dapat melakukan hal-hal seperti melakukan pengamatan, membaca beberapa buku yang berkaitan dengan topik yang kita pilih, atau melakukan wawancara dengan pakar atau ahlinya. Kemudian ketiga, menyusun kerangka. Setelah kita mengumpulkan bahan, kita susun kerangka poin-poin penting yang akan kita jelaskan. Setelah itu barulah kita mengembangkan. Mengembangkannya menjadi rangkaian kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf, sehingga menjadi sebuah teks eksplanasi secara utuh. Para siswa cerdas, tanpa sadar kita telah berada di penghujung pembelajaran. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwa teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian atau peristiwa fenomena alam, sosial, budaya, dan lain-lain sebagainya terjadi. Demikianlah materi kita hari ini, semoga dapat dimengerti para siswa cerdas. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.